Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Kristus dicurahkan di dalam kehidupan saudara. Saudara dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membahas mengenai benarkah Yesus menjanjikan 100 istri bagi para pengikut-pengikutnya. Pembahasan ini sebenarnya merupakan permintaan dari salah satu subscriber Lentera Injil agar Lentera Injil merespon kesalahpahaman Zuma yang menafsirkan Matius pasal 29, Matius 19 ayat 29, yang dia tafsirkan bahwa ayat ini merupakan janji Tuhan Yesus bahwa Yesus menjanjikan 100 istri bagi orang-orang yang menjadi pengikutnya. Benarkah apa yang mereka katakan ini? Bahwa Matius 9 ayat 29 ini merupakan janji Tuhan Yesus bahwa dia akan memberikan 100 orang istri bagi orang-orang yang mengikuti dia. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi, mohon dukungan saudara berkenan subscribe, like, dan share jika saudara diberkati dengan tayangan video saya ini. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menanggapi pernyataan dari saudara kita, yaitu orang non-muslim, terkait surga, sahabat. Mereka mengatakan bahwa surga dalam Islam itu seringkali dikaitkan dengan 72 bidadari. Katanya umat muslim itu nanti di akhirat, mobil khususnya bagi muslim laki-laki akan disandingkan dengan 72 bidadari, sahabat. Mereka akan mengolok-olok bahwa ulama-ulama yang meninggal dunia akan mendapatkan 72 bidadari karena memang ada hadisnya yang mengatakan demikian, namun mereka tafsirkan sendiri lalu mereka jadikan bahan olok-olokan. Jika ada berita ulama umat muslim meninggal dunia, mereka akan selalu menulis di kolom komentar mengenai hal tersebut. Saudara kasih Tuhan, berdasarkan video ini, mereka menuduh orang Kristen menafsirkan hadis dan ayat Al-Quran secara sembarangan. Kalau orang muslim, mukmin, pria-pria muslim yang mati mau surga nanti dikasih 72 bidadari. Benarkah ini ajaran Kristen atau serangan orang Kristen? Mari kita lihat video berikut ini. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih, adalah memecah perawan istri-istrinya. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Nah saudara, dari video-video ini kita tahu bahwa orang muslim sendiri yang mengajarkan bahwa kalau mereka mati nanti akan dikasih 72 bidadari. Para pendakwah, penceramah, ustadz-ustadz, dai, ulama-ulama mereka yang mengatakan. Kok masa kemudian dilemparkan seakan-akan itu serangannya orang Kristen. Orang Kristen, para apologetnya yang mengungkapkan kembali apa yang diajarkan oleh para ulama mereka. Zuma, CS, dan kawan-kawan kalau tidak setuju dengan pendapat para ulama ini, silahkan berdebat dengan para ulama-ulama yang kondang ini. Jangan malah
apologet Kristen yang disalahkan. Wong itu ajaran kalian sendiri. Nah, saudara, mari kita membahas mengenai Matius pasal 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bapak itu, ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali. Oh, ini ayatnya ya, Ustadz. Ada yang dihilangkan di situ ya? Iya, Kira-kira apa yang dihilangkan di situ? istrinya, Ustadz. Pandai. Di situ jelas dikatakan kai pas hostis afken oikies adefso el adefas patera matera ginaika. Nah tuh ada kata gunaika. Gunaika ini adalah wife. Apa wife itu? Istri. Tetapi ketika masuk di dalam perjanjian baru versi Lembaga Alkitab Indonesia atau lupa ayat Injil, di situ terjemahannya dihilangkan istri. Setelah patera, matera, langsung kemudian loncat ke mana? Ke tekna, anaknya. Coba, mana gunaikanya tidak disebutkan. Nah, di situ tidak disebutkan gunaika. Kenapa? Karena di situ istri, artinya Yesus menjanjikan istri 100 kali lipat. Nah, di sini Suma mengatakan bahwa dalam teks Yunaninya itu sebenarnya ada kata-kata istrinya. Dan menurut Suma ini disembunyikan. Jadi sengaja dihapuskan karena demi bisa menyerang ajaran Islam. Begitu pikirannya Suma. Itulah kalau memang pikirannya pikiran menyerang, ya dia itu suka menyerang kekristenan, maka apa-apa di pikirannya agama lain itu menyerang Islam. Apa yang dikerjakan Kristen itu dipikirnya semuanya tujuannya itu menyerang Islam. Dan sebenarnya dia sendiri yang memang tujuannya itu menyerang agama lain. Nah, saudara kasih Tuhan, sesungguhnya ayat ini tidak disembunyikan oleh LAI. Ya, perlu kita ketahui bahwa teks bahasa Yunani yang disusun berdasarkan naskah-naskah kuno, ya naskah-naskah bahasa Yunani Perjanjian Baru itu sesungguhnya ada dua jenis. Ya, ketika kemudian merekonstruksi teks-teks kuno, ada yang mengalami kerusakan, ada yang mengalami salinan yang tidak lengkap, dan ini diakui oleh kekristenan. Dan salinan-salinan yang tidak lengkap itu kemudian tidak dibakar, dihancurkan seperti Al-Quran, ya, ketika ada perdebatan, perbedaan, kemudian pemimpin atau khalifah yang punya otoritas membuat suatu standar menurut versinya dia sendiri, tanpa ada penelitian, penyelidikan, atau muktamar, atau konsili. Pokoknya dia dengan otoritasnya menunjuk seseorang yang dia percaya, membuat suatu naskah versi dia, kemudian yang lainnya dimusnahkan, dihancurkan. Kekristenan nggak seperti itu. Ketika ada perbedaan-perbedaan, kemudian diteliti, kemudian direkonstruksi untuk menemukan mana bentuk aslinya. Dan ketika kemudian sudah percaya bahwa menemukan bentuk aslinya, yang lama-lama itu tidak dihancurkan, tetapi dipelihara untuk terus diteliti. Ini untuk menjaga jika nanti ditemukan naskah-naskah kuno yang lainnya yang bisa menjadi tambahan untuk meneliti, sehingga mempunyai keyakinan menemukan bentuk yang paling mendekati dengan bentuk aslinya. Nah, dari rekonstruksi naskah-naskah kuno Perjanjian Baru bahasa Yunani itu ada dua jenis golongan besar. Ya, yang pertama adalah majority text.
Dan yang kedua adalah critical text. Majority text itu sebenarnya lebih populer di luar negeri. Tetapi di Indonesia ini kita menggunakan critical text. Nah, LAI itu menggunakan critical text yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini dari critical text ya sebagai panduan dasarnya. Nah, dalam bahasa Yunani critical text, kata istri itu memang tidak ada, gunaika itu tidak ada. Sedangkan bahasa Yunani yang majority text itu ada. Nah, karena yang lebih populer itu sebenarnya majority text, tetapi LAI lebih memilih critical text, maka kemudian ketika bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, LAI bahasa Indonesia ini produknya, ketika kemudian dikomparasikan dengan yang majority text, maka kita akan menemukan beberapa sebagian kecil perbedaan-perbedaan. Namun sesungguhnya perbedaan-perbedaan majority text dan critical text itu sebenarnya tidak mempengaruhi doktrin kekristenan. Mungkin ada yang mengatakan, wah nggak mempengaruhi, gimana ini buktinya? Ini kan ada istri kok hilang. Walaupun istri hilang, walaupun kata-kata anak-anak hilang, atau kata ibunya hilang, itu tidak mempengaruhi arti maknanya. Kok bisa? Nah, ini saya terangkan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau si perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya atau istrinya, itu sebenarnya menggambarkan ketika seorang meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu bukan kemudian dia harus menceraikan istrinya, membuang anak-anaknya, membuang ladangnya, tidak lagi bergaul dengan saudaranya laki-laki atau dengan perempuan, lalu tinggal di padang gurun, nggak mau di rumah lagi. Bukan itu. Ya, sebenarnya adalah bahasa profetik, bahasa para nabi, bahasa nubuatan, yaitu seringkali menggunakan kalimat-kalimat yang hiperbolik, ya, ungkapan-ungkapan hiperbolik. Nah, kalimat hiperbolik ini harus dipahami dalam makna wajar, karena ini ungkapan yang hiperbolik. Ya. Menggunakan kalimat atau ungkapan hiperbolik itu menekankan supaya orang-orang yang mendengarkan nubuatan-nubuatan itu teringat. Nah, apa maksudnya? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, istrinya, anak-anaknya atau ladangnya. Artinya adalah mereka tidak terikat dengan hal-hal yang duniawi ini untuk menyenangkan diri, menyenangkan keluarganya, menyenangkan orang tuanya, anak-anaknya berlebihan. Tetapi harus terikat kepada Tuhan. Maka rasul-rasul juga tidak bercerai dengan istrinya. Rasul-rasul tidak bercerai, berpisah dengan orang tuanya. Maka Rasul Petrus pun juga bahkan masih berhubungan baik dengan ibu mertuanya, bahkan membawa rombongannya Yesus dan para murid untuk datang ke rumah mertuanya. Dan ternyata ibu mertuanya sedang sakit demam, maka kemudian disembuhkan. Dalam sejarah gereja dicatat bahwa Rasul Petrus itu ketika dia pergi memberitakan Injil ke kota-kota lain, dia selalu membawa keluarganya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya. Ya, dia kemanapun pindah pelayanan, dia membawa keluarganya. Itu catatan sejarah gereja. Jadi tidak menceraikan. Nah, maka artinya ketika meninggalkan segala sesuatu itu seseorang yang tidak terikat dengan segala kebendaan, segala materi.
tidak menjadikan materi itu sumber kebahagiaan utama, tidak menjadi ikatan yang membuat dia tidak mengasihi Tuhan. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi dunia ini, firman Tuhan dikatakan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, 100 kali lipat itu apa? Nah, summa ini kenapa hanya memperhitungkan istri saja? Bukankah ada saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya? Berarti nanti punya bapak 100, ibu 100, anak 100, ladang 100, begitu maksudnya? Ya tidak. Ya. 100 kali lipat itu adalah ungkapan. Ya, itulah ungkapan. Ungkapan apa? Ungkapan mengenai pelipat gandaan yang maksimal atau yang sempurna. Jadi artinya seseorang yang meninggalkan segala sesuatu demi mengasihi Tuhan, tidak harus kemudian bercerai, berpisah dengan orang tuanya atau istri dan anak-anaknya, bukan. Tetapi hatinya itu terikat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu ini, Tuhan akan memberkati 100 kali lipat dalam kehidupannya, yaitu apa? Hidup yang kekal. Di surga nanti akan mendapatkan berkat-berkat, Tuhan akan kembalikan itu secara sempurna. Lipat kali ganda secara sempurna yang tidak bisa dibandingkan dengan segala penderitaan dan sukacita kesenangan yang ada di dunia ini. Itulah makna 100 kali lipat. Ya, 100 kali lipat itu bukan angka matematika, tetapi ungkapan mengenai berkat-berkat Tuhan yang sempurna. Pelipat kali gandaan yang sempurna. Nah, kata 100 kali lipat itu tidak hanya di dalam Matius pasal 19 ini. Nah, kita lihat dalam Matius pasal 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perhatikan di sini ya, benih yang ditabur di tanah yang baik, itu dikatakan ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Yang 30 kali lipat berbuah tetapi rendah. Lalu yang tengah-tengah itu 60 kali lipat, dan yang maksimal itu 100 kali lipat. Jadi pelipat kali gandaan yang maksimal itu 100 kali lipat. Lalu di dalam Markus pasal 4 ayat 8, sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi berbicara 100 kali lipat itu adalah ungkapan tentang pelipat gandaan yang sempurna. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan buat Tuhan, segala pengorbanan, penderitaan, apapun itu yang kita kerjakan, karena kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan itu secara sempurna. Tuhan akan mengembalikan bukan hanya 30 kali lipat, 60 kali lipat, tetapi berkat yang sempurna, yaitu 100 kali lipat. Pelipat kali ganda yang sempurna, yang tidak bisa dibandingkan dengan segala macam pengorbanan kita. Maka di surga nanti, kita akan diberi berkat-berkat yang sempurna. Nah, berbicara berkat ini juga bukan selalu berkatnya itu berkat jasmani. Tapi semua berkat yang dari Tuhan itu selalu berkat itu maksimal, sempurna. Kalau berbicara tadi pertumbuhan benih yang ditaburkan dari manusia, pihak manusia, ada yang berbuah 30 kali lipat, berarti itu berbuahnya sedikit. Ada yang berbuah
60 kali lipat itu sedang-sedang saja, dan yang sempurna itu berbuah 100 kali lipat. Nah, sedangkan dari pihak Tuhan, berkat yang Tuhan berikan itu senantiasa dituliskan dengan kata 100 kali lipat, karena berkatnya itu sempurna. Ya, berkat yang sempurna, bukan angka matematika, tapi berbicara kesempurnaan. Dan berkat tidak selalu dengan kemudian berbicara yang jasmani atau fisik, tetapi berkat damai sejahtera surgawi yang tidak bisa dibandingkan dengan segala kesenangan di dunia ini. Ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa penderitaan kita di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakannya bagi orang-orang yang percaya. Inilah berkat yang sempurna 100 kali lipat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberkati saudara semuanya. Kita orang-orang percaya menantikan berkat-berkat rohani. Berkat-berkat jasmani itu hanyalah sampingan, berkat yang menyertai. Ya, second blessing, bukan berkat yang utama. Yang utama adalah kita boleh bersekutu dengan Tuhan di surganya yang mulia. Dan surga bagi kekristenan itu bukanlah surga dimensi fisik, sukacita fisik, makan, minum, tidur, seks, kesenangan-kesenangan duniawi, bukan berkat yang seperti itu, tetapi berkat yang sifatnya rohani, di mana kita bisa bersekutu erat dengan Kristus Tuhan kita. Karena Yesus mengatakan supaya di mana Yesus berada, kita juga berada. Damai sejahtera Kristus kiranya dicurahkan dalam kehidupan saudara semua. Haleluya. Amin.